Shalom buat kita semua, sahabat berita hidup yang terkasih. Semoga kita selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan, selalu dalam kasih Tuhan, dan selalu dalam penjagaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan harian kita pada malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, kami akan merenungkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats renungan kita pada malam hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 17. Amsal 20 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Amin. Harta dan hidup berkelimpahan akan selalu menjadi dambaan bagi setiap orang. Jika ditanya, tidak ada satupun dari kita yang ingin hidup tanpa harta atau hidup miskin, sehingga setiap orang akan berusaha sedapat mungkin mengusahakannya. Sahabat pelita hidup, penulis Amsal yang kita kenal sebagai seorang raja, yaitu Raja Salomo, adalah seorang raja yang masyhur bukan hanya karena hikmat dan kebijaksanaan yang ia miliki, tetapi juga karena ia adalah seorang yang kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Akan tetapi ternyata kemewahan itu tidaklah ada artinya. Sifatnya hanya sementara. Harta yang berharga adalah ketika ia memiliki pengetahuan tentang aset yang bersifat jangka panjang dan membawa sukacita dan ketentraman, yaitu ketika seorang ayah dan ibu atau yang dikenal dengan sebutan orang tua mampu memberikan didikan yang benar kepada anak-anak mereka. Ketika orang tua mendengar berita yang buruk, maka ia akan sangat berduka. Namun ketika orang tua mendengar berita baik tentang anak-anaknya di perantauan, maka ia akan sangat bersukacita. Dari tempat yang jauh ia menerima kabar bahwa anaknya hidup di jalan yang benar. Maka ada sukacita dan kebahagiaan yang tak terlukiskan, lebih dari emas dan permata baginya. Di saat ini anak-anak mulai menjauh dari orang tua. Anak-anak mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Anak-anak pada masa sekarang ini mulai tidak mengindahkan orang tuanya. Pada masa sekarang ini banyak orang tua menjadi sangat jauh dari anak-anak mereka. Mungkin tubuh mereka saat ini berdekatan, tetapi hati mereka saling berjauhan. Si anak lebih suka mendengarkan nasihat-nasihat dari sosial media daripada nasihat orang tua mereka. Mereka menganggap mungkin nasihat orang tua itu terlalu kaku dan kuno dan tidak tepat untuk mereka. Bagaimana orang tua kelak hadir dan tetap didengarkan oleh anak-anak mereka? Tentu dengan kasih
tetap mendidik anak-anak kita. Duduk dan dengarkanlah mereka. Lihatlah kebutuhan mereka dengan tanpa membiarkan mereka sibuk dengan dunia mereka. Tanpa kita sadari, mereka membutuhkan perhatian kita. Mereka sesungguhnya merindukan kehadiran orang tua mereka. Khusus pada masa COVID ini, di mana kita masih diizinkan melihat anak-anak kita belajar secara daring bersama-sama dengan kita. Mari kita tidak memakai istilah daring mengakibatkan darding, karena sesungguhnya Tuhan mengizinkan kita untuk mendidik anak-anak kita di masa COVID ini, tentu untuk mempersiapkan mereka menjadi aset yang berharga di masa depan. Syukurilah pada kondisi saat ini, di mana Tuhan tetap memberikan waktu bagi kita mengajari anak-anak kita, menjalin hubungan yang baik dengan mereka kembali, memperbaiki keluarga kita yang telah rusak. Dan COVID ini sesungguhnya membawa peluang bagi kita untuk menjalin kembali hubungan yang mungkin sebelumnya tidak memberikan kesejahteraan bagi kita. Sahabat pelita hidup yang terkasih, mari bersama-sama menjadi keluarga yang benar-benar dicintai dan saling mencintai dimanapun anak-anak kita berada saat ini. Tetap doakan dan tetap nasihati untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, karena sesungguhnya berita sukacita dan kebahagiaan orang tua adalah ketika mendengar anak-anak mereka berjalan dalam kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Kami boleh merenungkan firman pada malam hari ini. Kiranya orang tua Kristen yang adalah anak-anak Tuhan boleh menjadi orang tua yang benar-benar mengindahkan firman Tuhan dan benar-benar menyadari bahwa kami ini memiliki harta yang lebih berharga dibandingkan emas dan permata, yaitu ketika anak-anak kami berjalan dalam kasih Tuhan dan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, Kudus semua yang kiranya memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami